Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan, dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam. Setelah berdoa, bermuhasabah, dan istighfar, saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun. Keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab saya sangat mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kepada Bapak Presiden, saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya seorang anak yang berlatar belakang dari jalanan, yang bergaul dengan dunia marginal, dunia premanisme dan klub malam, telah diangkat derajat setinggi-tingginya oleh Bapak Presiden. Adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada saya melalui perantara Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya mohon maaf kepada Bapak, belum bisa menjadi. Akhirnya Miftah mundur dari jabatannya. Terima kasih untuk seluruh netizen yang telah membela rakyat kecil, dan terima kasih kepada Prof. Sukmi Dasko Ahmad atas atensinya sebagai wakil rakyat. Terima kasih. Merdeka! Luar biasa apa yang menjadi kekuatan para netizen, membuat si Taim gemetaran dan juga tidak nyaman dengan apa yang menjadi kritikan-kritikan maupun parodi dari netizen, sehingga Taim mengambil langkah untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Daripada dipecat, lebih baik memang mengundurkan diri. Nah, inilah akibatnya ketika bermain-main dengan rakyat kecil, berani menghina rakyat kecil. Pasti resikonya sangat luar biasa. Karena netizen tentu tidak akan mendiamkan rakyat kecil dijadikan sebagai bahan olok-olokan, apalagi ditindas. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja kita simak bagaimana komentar-komentar para netizen terkait kemunduran si Taim dari jabatannya. Langsung saja ke videonya. Miftah Maulana mundur dari jabatan utusan khusus Presiden Prabowo. Malah diketawain. Itu mundur apa disuruh mundur ya? Mundur bang, mundur sendiri. Tapi baguslah ya, daripada dipecat ya. Mending mengundurkan diri, yaitu lebih terhormat ya. Tapi ya yang gue lihat ya, gue nilai ya, kayaknya nih si Miftah ini sudah ngerasa nggak nyaman berada di lingkungan istana ya. Secara akun resmi Gerindra aja udah nyindir dia gitu kan. Betul. Jadi intinya ya dibuat gak nyaman gitu kan, gitu kan, ngusir secara halus gitu ya, tanpa memecat. Dan untuk selanjutnya nggak perlu lah ada pengganti utusan khusus itu nggak penting ya, buat apa gitu ya. Yang ada yang namanya utusan khusus itu harus dihilangkan ya, ditiadakan, itu nggak perlu gitu ya, buang-buang anggaran negara ya. Apalagi mulai awal tahun depan ya beredar desas-desus yang sangat kuat ya, akan ada kenaikan pajak sebesar 12% ya. Ya daripada pajak naik, yang mending buang yang nggak pentingnya itu gitu loh. Jadi sekarang mau ngapain Mif? Ngelawak aja tah. Ngelawak aja nggak lucu ya. Ngelawak juga tuh perlu adab ya. Di sini banyak ya kemarin beredar jejak digital dia yang omongannya kasar ya, itu salah satunya terhadap pelawak senior juga ya, Pesinden itu ya, tipesek itu gila kotor banget, luar biasa ya. Terus ngegoblok-goblokin dokter juga ya. Itu banyak jejak digital dia yang memang tabiatnya yang nggak bisa untuk dinormalisasi gitu loh ya. Karena ya apalagi sebagai utusan presiden gitu ya. Tapi saya pribadi belum pernah lihat jejak digital dia ngegoblok-goblokin koruptor ya, yang memang seharusnya digoblok-goblokin. Mana berani satu circle. Akhirnya Bapak Gondrong yang satu ini mundur dari jabatan utusan khusus Presiden. Karma itu nyata bos, ketika mulutmu kau gunakan untuk menghina orang, mengejek orang. Masih ingat kan hinaan Bapak ini
ke Pak Ganjar karena kalah di Pilpres kemarin yang cuma dapat 16%. Dan di dalam khotbahnya dia mengejek-ngejek, dia bilang Ganjar nyungsup, dan akhirnya dia sendiri yang nyungsup. Makanya kalau udah naik, jangan sekali-sekali kau hina orang, jangan sekali-sekali kau rendahkan orang. Sekarang yang kau terima, jabatannya dicopot, plus gelar Gusnya pun dipertanyakan. Netizen Indonesia keren, lihat nih ya, lihat komen netizen Indonesia ya kan, langsung down dia, langsung mundur. Netizen Indonesia memang the best. Ya, bagaimana dong Pak Prabowo? Pilihlah yang bener gitu. Jangan yang penampilannya juga, aduh, lebih cocok untuk jaga klub malam gitu. Terus Lebih cocok untuk jaga klub malam, jujur saya. Gak ada cocok-cocoknya untuk kerukunan umat beragama, lo bayangin. Ya. Gara-gara segelintir orang yang difoto ini nih, ya, agama Islam tuh jadi rendah banget gitu, jadi turun gitu. Ya mungkin mereka Islam kan, saya nggak tahu gitu, saya nggak cek agama mereka apa, tapi mungkin mereka Islam. Ya, nah gara-gara begini nih, orang agama lain tuh menilai, oh ternyata Islam tuh begitu ya, boleh gitu merendahkan orang gitu, boleh gitu membuli orang gitu, dengan kamuflase bahwa nanti akan minta maaf, nanti akan klarifikasi. Itu santai-santai aja gitu ya, tidak ada hukumannya begitu. Tolonglah Pak Prabowo, cari orang-orang yang berkualitas untuk menjadikan suri tauladan gitu loh bagi rakyat kita. Biar kita tahu bahwa Anda itu memilih itu bukan karena balas jasa gitu loh. Memang cari yang bagus gitu, yang berkualitas. Banyak kok yang bisa menjaga kerukunan antar umat beragama. Ya. Nggak perlu yang seperti ini bentuknya. Ya. Carilah yang modern, cari orang yang pandangannya baik gitu. Jangan dicari orang-orang yang primitif gitu loh. Yang seperti pengguna narkoboy gitu loh, cara ngomongnya, cara bercandanya. Kayak pengguna narkoboy. Aneh saya. Makasih. ya itulah beragam komentar netizen terkait dengan apa yang menjadi keputusan si Taim atau Miftah. Yang saya kira cukup membuat para netizen puas dengan apa yang menjadi keputusan si Miftah ini atau si Taim. Belum juga ngerasain bagaimana legitnya uang pajak dari rakyat melalui gaji dari utusan khusus presiden, tapi sudah mengundurkan diri. Tapi begini lebih baik dibanding dipecat secara tidak terhormat oleh Pak Prabowo, kan lebih malu lagi. Mungkin lebih parah lagi ejekan dari netizen. Walaupun kita berpikir bahwa apa yang menjadi keputusan si Taim ini adalah bisikan dari Pak Prabowo, mungkin ya, mungkin seperti itu. Nah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.